Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan diri, nama saya Ica Monika dari jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Sultan Ageng Tirtayasa bersama rekan saya. Halo, saya Sakratul Jana dari jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ya, baik. Di sini saya dengan rekan saya Ica Monika akan sedikit berbincang gitu ya mengenai kerajaan Sriwijaya gitu ya. Baik, mungkin saya sedikit bertanya gitu ya mengenai kerajaan Sriwijaya ini apa. Nah, mungkin bisa dijawab nggak sih Kak Ica, apa yang Kak Ica ketahui mengenai latar belakang kerajaan Sriwijaya gitu? Baik, di sini saya akan menjawab gitu ya sedikit mengenai latar belakang dari kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini salah satu kerajaan yang tercatat dalam catatan sejarah gitu. Kerajaan Sriwijaya itu juga salah satu memiliki wilayah yang luas gitu. Bersambungkan juga dengan kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan Majapahit juga itu memiliki wilayah yang luas. Namun, kerajaan Sriwijaya ini dikenal sebagai kerajaan maritim karena kekuatan militernya gitu, lautnya terkenal gitu. Jadi mulai memerintahnya itu kerajaan maritim itu sekitar abad ke-7 hingga 13 Masehi. Seperti itu yang saya jelaskan mengenai latar belakang dari kerajaan Sriwijaya. Ya, terima kasih ya Kak Ica jawabannya. Mungkin tapi ya yang saya kan membaca beberapa jurnal gitu ya. Dan saya ketahui juga mengenai kerajaan Sriwijaya ini ternyata kerajaan Sriwijaya ini juga menguasai perdagangan gitu ya. Iya, menguasai jalur perdagangan yang strategis gitu ya di Selat Malaka. Kalau nggak salah itu penghubung utama antara Cina dan India. Ya, seperti itu. Ya, mungkin ya ini salah atau benarnya saya nggak tahu ya, namanya juga saya itu ya. Jadi kerajaan Sriwijaya ini juga aktif gitu ya dalam perdagangan internasional gitu ya, terutama dalam komoditas seperti rempah-rempah gitu kan, rempah-rempah, terus juga ada lada, kapur barus juga kan. Ya, saya mengetahui sedikit sih mengenai ya, jadi perdagangan di kerajaan Sriwijaya ini cukup dinilai sangat baik gitu. Ya, mungkin untuk latar belakang cukup kali ya. Ya, ini dari pertanyaan kedua kali ya dari saya ya. Iya, boleh. Ya, mengenai kondisi gitu. Bagaimana sih kondisi perekonomian kerajaan Sriwijaya ini gitu? Pada masa kerajaan Sriwijaya ini bagaimana gitu perekonomiannya, bisa dijelaskan? Oke, di sini berbicara mengenai kondisi perekonomian yang ada di kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya ini mempunyai wilayah strategis ya, berada di tengah-tengah jalur pelayaran antara Cina dan India. Gitu. Nah, kerajaan Sriwijaya ini juga memiliki aktivitas perekonomian masyarakatnya gitu tidak lepas dari perdagangan gitu. Dengan demikian kerajaan Sriwijaya ini cukup dinilai sangat baik gitu ya dalam bidang perdagangan internasional. Kerajaan Sriwijaya juga dekat sekali dengan Selat Malaka yang menjadi salah satu urat nadi penghubung gitu ya, Utama gitu ya. Iya, penghubung dengan kawasan Asia Tenggara seperti itu. Lalu maka dari itu kerajaan Sriwijaya ini dinilai sangat baik gitu dalam perdagangan internasionalnya. Ya, seperti itu sih kalau kondisi perekonomian pada masa kerajaan Sriwijaya. Nah, ada juga sih kerajaan Sriwijaya ini dalam bidang perdagangan itu kan mulai sangat baik ya. Namun ada juga tuh tujuan dari ekspedisi armada laut terhadap pelabuhan-pelabuhan. Nah, tujuannya itu bukan sekadar untuk memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga untuk memiliki tempat-tempat strategis gitu. Jadi pedagang luar itu dengan adanya pelayaran Sriwijaya ini mampu sangat senang gitu dengan adanya pelayaran Sriwijaya seperti itu.
cukup menarik ya. Iya. Mengenai kerajaan Sriwijaya ini. Baik. Mungkin untuk pertanyaan selanjutnya sebentar buat Kak Ica ya. Kak Ica mau bertanya nggak sih ke saya gitu? Iya, saya mau sedikit bertanya sih mengenai apa sih hubungan kerajaan-kerajaan Sriwijaya dengan kerajaan-kerajaan lainnya di jalur perdagangan gitu. Ya, yang saya ketahui kan ya, yang saya ketahui ada dua sih ya, ada dua hubungan kerajaan Sriwijaya dengan negara-negara lain itu di jalur perdagangan ini. Yang pertama itu ada posisi geografis dan perdagangan internasional, yang dimana kerajaan Sriwijaya ini ternyata memiliki banyak kapal gitu ya, yang dipergunakan untuk perdagangan di daerahnya. Nah, dan merupakan suatu bentuk gitu penggerak bagi perekonomian kerajaan Sriwijaya ini. Jadi dapat dikatakan ya bahwa kerajaan Sriwijaya ini ternyata memiliki letak yang begitu strategis gitu, karena letaknya seperti tadi yang kita sudah bicarakan ya, letak jalur perdagangannya ini sangat internasional gitu ya. Ya berbagai negara termasuk Arab juga masuk, India juga masuk, dan terakhir itu ada Persia yang saya ketahui hanya itu. Ya, yang kedua itu jalur hubungannya yang kedua ada komunitas perdagangan, yang dimana Sriwijaya ini ya dikenal menjadi produsen komoditas krusial gitu ya. Misalnya seperti rempah-rempah, terus ada kasur barus, lada, emas, tekstil, dan masih banyak lagi kali ya. Saya nggak tahu, soalnya saya cuma tahu itu ya. Jadi permintaan tinggi akan barang-barang itu menurut pasar internasional ini menciptakan bahwa Sriwijaya ini semakin berpengaruh gitu pada perdagangan global ini gitu. Jadi keberhasilan ini tuh mengontrol perdagangan komoditas ini harus berhenti gitu dalam kemakmuran ekonomi kerajaan Sriwijaya. Menurut saya itu sih yang saya ketahui ya. Iya. Cukup. Ini saya waktu itu membaca di salah satu jurnal ya, ada juga ya yang sudah dijelaskan tadi mengenai komoditas perdagangan. Dari komoditas perdagangan itu, ini ya Sriwijaya itu dikenal sebagai produksi krusial gitu ya untuk rempah-rempah ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi adalah ada kapur dan emas gitu ya. Ya sih seperti itu yang saya baca ya mengenai dari jurnal yang waktu itu saya baca. Lalu mungkin dari hubungannya sudah dijelaskan ya secara singkat tapi jelas ya. Saya akan bertanya lagi mengenai bagaimana sih letak geografis dari kerajaan Sriwijaya ini. Ya baik, untuk letak geografis ya kerajaan Sriwijaya ini kan sangat strategis ya. Ya, jadi kerajaan Sriwijaya itu kan berdiri pada abad ke-7 Masehi ya, yang memiliki itu letak strategis yang sangat strategis gitu ya. Kerajaan Sriwijaya ini jadi antara India dan Cina gitu ya penghubung utamanya. Jadi ya ternyata posisi ini tuh sangat mendukung gitu untuk aktivitas perdagangan internasional kerajaan Sriwijaya ini gitu. Jadi posisi ini tuh menjadikannya pusat ekonomi yang sangat penting untuk kerajaan Sriwijaya ini gitu ya. Terus juga armada laut yang kuat ini memungkinkan bahwa Sriwijaya ini menguasai jalur pelayaran utama gitu, dan titik-titik strategis di sepanjang perdagangan gitu, perdagangan yang tadi saya jelaskan ya. Selain itu juga komoditas utama seperti kapur barus, terus juga cendana dan gading gajah ini diperdagangkan secara luas gitu, karena memperkuat kekayaan dan pengaruhnya di Asia Tenggara itu. Saya hanya tahu itu. Ya mungkin dari kita mengenai bincang-bincang mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya cukup ya. Ya mungkin kita tahu hanya segitu ya. Ya nanti teman-teman yang lebih tahu gitu ya, lebih memahami dari kerajaan Sriwijaya ini boleh menambahkan gitu ya di kolom komentar mengenai sejarah kerajaan Sriwijaya ini. Dari Kak Sakila ada tambahan? Mungkin cukup kali ya. Ya cukup. Baik, kami tutup ya di bincang-bincang sejarah kerajaan
Sriwijaya ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.